Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khalid. Waalaikumsalam. Dan Bang Khalid. Alhamdulillah sehat. Semuanya sehat. Alhamdulillah. Dan saya. Mohon maaf nih Pak Khalid, minta waktunya sejenak, ingin ngobrol-ngobrol berkaitan dengan sesuatu yang sangat penting, betul, yang berkaitan dengan posisi Bapak sebagai pimpinan di sekolah kita, betul. Dan saya ingin mendapatkan pencerahan Pak, bagaimana Bapak selaku kepala sekolah di sekolah kita menangani hal-hal yang berkaitan dengan kasus-kasus berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral, ya. Nah, yang pertama, sekali lagi saya mohon waktunya Pak, dan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang saya diberikan kepada saya. Ada beberapa hal yang ingin saya ketahui. Yang pertama, Bapak sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Lewiliang, bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Ya, terima kasih kepada Tandan. Sebenarnya saya juga di sini sebagai pimpinan yang belum lama sih, yang baru bilang. Tapi mungkin saya juga pernah, ya, bukan pernah sih, sebelumnya kan guru juga sering juga mengalami seperti itu. Jadi kalau misalkan di etika itu ya banyak ditemukan itu di hampir setiap sekolah. Yang pertama, ketika kita mau membuat suatu keputusan itu ya kita tidak bisa memutuskan sendiri, tapi kita harus dimusyawarahkan, harus dikomunikasikan. Karena khawatirnya ketika saya memberikan suatu keputusan itu ya nanti endingnya malah salah. Iya, betul. Oleh karena itu maka ketika ada suatu permasalahan itu ya diumumkan bersama bagaimana hasil yang terbaiknya. Kemudian kalau misalkan ada beberapa kasus gitu ya terkait masalah anak, itu dioptimalkan, jangan sampai sembarangan untuk makan. Ya, karena dalam hal ini ketika kita makan anak, apalagi kita misalkan hanya mengetahui sisi di sekolahnya saja tanpa tahu sisi di rumahnya, itu akan berisiko. Yang pertama, ketika kita melakukan tindak pidana, ya, yang kedua kita harus melihat bahwa seperti apa kondisi keluarga ekonomi dan apakah nanti ketika bina itu ada masalah finansialnya, yang harus masuk situ. Karena itu biasanya kayak yang saya alami atau mungkin sebagai guru waktu itu, yang pertama kita masalah biasanya dengan BPK tentang fisik. Kalau yang instrumen yang masih bisa diselamatkan, tapi masih di petani sekolah itu yang untuk yang di etikanya. Yang penting harus benar-benar bahwa ketika memutuskan suatu kebijakan itu harus sudah matang gitu, dengan istilahnya kemauan sendiri atau kemauan lain, tapi kita harus bersama. Untuk apabila Pak Khalid nih menghadapi sebuah situasi rujukan moral, posisi Pak Khalid bagaimana tuh Pak Khalid? Kalau rujukan moral memang ada aja sebenarnya Pak, dalam pendidikannya. Tapi kita juga harus tahu dulu seperti apa aturan yang berlakunya. Kalau yang sudah diputuskan, sudah diberlakukan, tentu kita tidak bisa menolak, kita harus patuh dengan aturannya. Kalaupun ada banyak gitu ya, yang misalkan contoh PBB, kan PBB itu sudah ada waktunya, dari sekian sampai sekian, ternyata masih ada yang mendaftar. Nah, kita tidak bisa menerima, karena aturan itu seperti itu. Walaupun bagaimanapun tetap kita itu ikut aturan itu. Jadi kita tidak bisa untuk menerima di luar dari apa yang dijadwalkan oleh orang tua. Itu dapat laksana. Nah, untuk pengambilan keputusan nih Pak, apabila Pak Khalid menghadapi kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, cara memutuskan itu gimana Pak? Jadi kasus ini memiliki nilai yang sama-sama benar nih. Nilai kebajikannya yang benar. Bisa contohnya misalnya, yang apabila misalnya siswa ini kita berhentikan, dilemanya adalah kasihan misalnya. Tapi satu sisi kita ingin menegakkan aturan, itu gimana tuh Pak? Nah, kalau saya balik lagi, ketika kita mau ngambil suatu keputusan itu harus matang dulu.
benar nggak sih ini. Makanya kita benar-benar dalam menangani kasus seperti itu harus tahu dulu ini bagaimana apa yang latar belakangnya, apakah nanti dari dia sendiri atau mungkin ada dari orang lain. Itu harus kita sikapi dengan baik, jangan sampai kita ketika kita melakukan itu ada penyesalan, ada rasa kasihan. Oleh karena itu kalau saya sih lebih cenderung kepada detail semua kondisi anak itu seperti apa, baru kita akan menemukan oh seperti ini solusinya. Dan kalau saya sih berprinsip bahwa bukan anti gitu Pak ya, tidak akan melakukan anak itu dari pendidikan. Mending kita treatment dengan baik seperti apa nanti treatmentnya. Jadi langkah-langkah ataupun prosedur yang seperti apa yang biasa pemerintah lakukan itu prosedurnya? Kalau saya nih, yang pertama anak itu kan mungkin ada laporan dulu si A misalkan si A si B gitu, saya panggil ada pendekatan persuasi seperti apa sih kondisinya ditanya dengan kami. Saat kami tidak pernah melakukan kekerasan, pasti ditanya dengan yang baik-baik, pendekatan yang baik seperti apa kesehariannya, bagaimana orangnya. Nah, disitu kita akan bisa menemukan sedikit tuh info yang nanti untuk kedepannya. Jadi, nah udah gitu, dan di omongan itu nanti disamakan dengan biasanya ada surat itu Pak terus saya dilanjutkan oleh kita orang kelasnya kita belum tentang anak itu jadi menyinkronkan ketika ternyata benar, nah itu nanti kita bagaimana nih solusi yang terbaik untuk menentukan ini. Karena biasanya kami melakukan kerjasama yang baik. Jadi di sekolah kami dibimbing, di rumah kita kan. Jadi yang selama ini dianggap efektif di dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus itu seperti apa? Yang paling itu, yang pertama orang tua, ya orang tua dilibatkan dan kita sampaikan bahwa seperti ini anak ini. Jadi mungkin gitu jadi apa gitu nanti kan orang juga memahami nanti itu mengadakan kerjasama. Biasanya nanti kami itu emang kami sebagai atau lembaga pendidikan itu siap untuk menangani anak-anak dari mulai pembelajaran sampai akhir. Tapi sebelumnya ketika sudah dari pendidikan atau dari sekolah itu biasanya kami akan dari sudah kita melakukan. Nah selama ini tantangan yang kali hadapi untuk menangani kasus-kasus dilema ini, tantangan itu seperti apa Pak? Dan datangnya dari mana tuh biasanya? Tantangan itu yang pertama dari dalam dulu juga sih. Ya, ternyata karena sekolah ya itu ternyata seperti ini. Ketika kita melakukan suatu treatment itu terkadang juga berbantuan dengan rekan yang lain karena mungkin rekan yang lain itu berpikiran bahwa anakmu sudah terlalu banyak itu masalah. Itu kan berarti kita ada tantangan yang tersendiri buat saya khususnya gitu ya. Itu yang kedua, tantangannya itu ketika udah dikasih kesempatan masih mengulangi hal yang sama, itu kan berarti kita harus lebih keras lagi bagaimana solusi yang terbaiknya gitu, dengan seperti apa treatmentnya. Karena harapannya kan ketika kita sudah membuat suatu kebijakan ini kita anak ini berubah gitu. Ternyata nggak berubah juga, itu berarti harus ada benar-benar next lah untuk mendeterminasi ini. Nah kalau misalnya dari sisi target ataupun penataan dari mulai waktu kemudian pendekatan yang dilakukan itu secara spontan atau ada prosedur baku atau khusus itu Pak? Biasanya spontan ya. Iya, sebenarnya ketika kita menghadapi satu permasalahan kita bisa langsung panggil. Kita tanya seperti tidak ada misalnya tahapan-tahapan misalnya tahap 1, tahap 2. Nah, itu nanti ada spontan tahapnya juga Pak. Kalau kita pertama spontan dulu pemanggilan anak itu seperti apa kita ngobrol dengan mereka ya dengan manis Pak ya. Karena kita tidak diperkenankan karena sekarang itu adalah sebuah anak tidak diperkenankan untuk terjadi dengan baik-baik. Tahapan selanjutnya baru kita dalam langkah yang pertama pemanggilan orang tua. Yang berikutnya kita ngobrol seperti apa solusinya. Dan itu semua terdokumentasi Pak ya? Iya betul, itu harus Pak. Karena kita itu dalam membuat satu keputusan suatu saat ketika akan adanya kita sudah punya bukti yang kuat. Dari sisi waktu misalnya tanggal sekian pemanggilan yang beberapa dokumentasinya ada yang tentang siapa, dan biasanya juga kita menjaga buku Pak. Buku ada bukunya, nanti ada para orang tua juga di sini. Jadi secara prosedur itu sudah ditempuh ya? Betul. Nah Pak, kira-kira faktor-faktor yang selama ini mempermudah
membantu dalam pengambilan keputusan itu apa kira-kira yang mempermudah faktor ini? Yang pertama itu ketika ada dukungan dari semua pihak. Nah, jadi dari mulai Jadi ada faktor ini ya rekan-rekan juga ya? itu sangat penting gitu. Jadi kalau secara mayoritas sudah misalkan setuju gitu untuk misalkan dieksekusi atau mungkin dikeluarkan, tapi ada yang lain yang tidak setuju, itu juga tentang disuruh yang muncul yang nantinya bertolak belakang ini bisa diterima. Tapi dengan jaminan bahwa memang suatu akhirnya nantinya akan ada perubahan. Jadi dukungan dari rekan itu sangat penting, khusus untuk guru BK sama paling khusus. Oke, baik. Mungkin terakhir nih Pak. Jadi pelajaran apa nih Pak yang kira-kira Pak Khalid dapatkan setelah mentreatment ya kasus-kasus yang melibatkan dilema etika yang selama ini Pak Khalid tangani? Pelajaran apa sebenarnya yang bisa kita ambil ya? Bagi Pak Khalid itu? Pelajaran yang saya bisa ambil yang pertama ketika nanti perubahan yang tidak dari awal sebelum diterima dan sekarang itu ketika perubahan sangat drastis sangat menunjukkan yang positif luar biasa. Iya. Jadi yang tadinya dulu itu istilahnya kurang respect karena itu, kemudian yang tadinya mungkin karena itu ya apa ya istilahnya teh nggak akan pernah berubah gitu. Ternyata berubah itu sesuatu yang biasa. Apalagi dari segi etika, kemudian sopan dan berubah, sholatnya juga berubah, dan awalnya tidak menjelaskan. Itu kan suatu kebanggaan Pak. Jadi selama ini setelah kita treatment itu justru yang positif. Itu suatu kebanggaan Pak. Dari itu akhirnya kan juga mereka juga mengakui bahwa alhamdulillah gitu ternyata selama ini penanganan cukup baik dan akhirnya berubah. Demikian Pak Khalid bincang-bincang kita, dialog kita. Mudah-mudahan di kepemimpinan Pak Khalid SMP Negeri 2 Lewiliang, apabila ya tentu kasus ya atau masalah-masalah itu sudah berganti, tetapi dengan pengalaman sekian lama menangani kasus-kasus yang ada singgungannya dengan dilema etika itu menjadi semacam penambah pengalaman ya. Dan tadi bahwa toleransi kita untuk menangani anak itu dituntut sebuah kesabaran Ya itu memang harus dan kerja keras. ya gitu. Sekali lagi satu mohon Pak Khalid Sama-sama. dan mudah-mudahan kepemimpinan Bapak ini memberikan dampak yang positif kepada perkembangan didik kita ya. Dan tentunya kasus-kasus yang kita akan hadapi dengan pola pendekatan tadi itu tuntas mendapatkan keputusan yang begitu bijak. Terima kasih sekali lagi. Begitu pun dengan pandang, semoga sukses. Oke, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktunya sudah saya diberikan dalam kesempatan hari ini. Saya mohon izin kepada Ibu kita bincang-bincang atau dialog yang berkaitan dengan posisi Ibu sebagai pimpinan di sekolah ini, sebagai kepala sekolah tentunya memiliki kewenangan untuk memutuskan sebuah keputusan. Nah, tema kita pembicaraan hari ini adalah berkaitan dengan keputusan yang akan Ibu ambil sebagai kepala sekolah ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika dan juga rujukan moral. Jadi beberapa hal yang akan saya gali, saya ingin kita sharing dari Ibu sebagai pimpinan di SD Negeri 01 Cianten. Kapasitas Ibu sebagai kepala sekolah, kapasitas Ibu sebagai pimpinan di lembaga ini, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga bukan moral. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anda atas pertanyaannya ya kegiatan di sini. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi ya
mengenai apa yang Bapak tanyakan tentang di dunia ITK yang terjadi misalnya di sekolah tinggi ya. Misalnya ada kasus seorang murid yang karena satu dan lain hal mungkin anak itu mencuri sesuatu punya temannya dan temannya mengadu, kemudian setelah dilihat dicari dan memang ada di anak itu. Setelah itu kan anak yang mengambil barang itu kita tanya kenapa sampai mengambil misalnya itu uang punya temennya gitu kan. Setelah kita tanya ternyata memang anak itu katanya apa berbakat dan terus kenapa anak sampai belum makan sebelum ke sekolah. Akhirnya kita cari tahu ke temannya, kemudian akhirnya kita sampai ke rumahnya, kita ingin mengetahui apa yang terjadi. Ternyata memang di rumahnya itu ayahnya sedang sakit ya, jadi ibunya yang kerja sebagai guru. Jadi pagi itu memang katanya ibunya belum memasak, jadi akhirnya nanti pergi sekolah walaupun tidak dalam keadaan lapar. Akhirnya anak itu mengambil dan setelah kita tahu ternyata masalahnya begitu, walaupun anak itu salah kan kita harus harus berpikir lagi kenapa dia sampai mengambil sesuatu punya orang kan ternyata memang latar belakangnya begitu. Akhirnya saya dengan Dewan Guru juga rembukan gimana cara mengatasi ini. Akhirnya kita panggil anak itu dan kita jelaskan bahwa ini adalah perbuatan yang salah. Tapi kita tidak bisa memberikan hukuman apa yang semestinya anak diterima. Misalnya karena dia suka mencuri, akhirnya kita keluarkan, itu malah tidak mendidik lagi ya Pak ya. Jadi untuk karena kita bergerak di bidang pendidikan dan anak itu nantinya akan berkembang, maka kita hanya boleh mengasih tahu dan membimbing selanjutnya memperhatikannya. Kalau memang keluarganya itu memang sangat-sangat tidak mampu, kita kan juga punya infak nih Pak di sekolah, kita bisa infak sedekah Jumat ya Pak ya, kita bisa bantu lah ke situ. Mungkin itu ya Pak ya kalau ada kejadian sesuatu di sekolah kita tentang anak yang kurang baik ketika itu atau pelakuannya. Nah ini mungkin kaitannya dengan langkah-langkah ketika menghadapi kasus seperti itu, langkah-langkahnya tadi ya saya teliti dulu kan, lihat dulu latar belakangnya, keluarganya bagaimana, kehidupan kesehariannya juga, kehidupan agamanya bagaimana. Iya, ada prinsip juga Pak, karena kita hanya mendengarkan kata temannya, memang itu begitu, keluarganya begini, kita tidak bisa memutuskan ya Pak ya. Kalau kita setelah sampai dan ketemu dengan orang tuanya, maka kita akan tahu keadaan yang sebenarnya. Itu yang jadi pertimbangan sih Pak. Nah, mungkin hal yang paling Ibu anggap efektif di dalam menyelesaikan masalah apa? Yang paling efektif itu kita adalah memberi pengertian, jadi menanamkan ya pengertian pada anak itu bahwa kita itu tidak boleh mengambil punya barang milik orang lain. Kalau memang sangat lokal, kita bisa meminta atau bisa memberitahukan diri bahwa saya belum salatang karena orang tua tidak mampu. Insya Allah di sekolah akan diperhatikan. Nah selama ini yang Ibu anggap tantangan terberat atau dalam menghadapi kasus yang sudah menerima itu? Tantangan terberatnya ya ini Pak, kadang anak itu kan macam-macam ya kelakuannya. Jadi ada anak yang sekali dikasih tahu paham, ada juga yang sudah berkali-kali dan memang dia masih lagi ada juga anak yang begitu ya Pak ya, sampai ini guru tuh mengkondisikan bahwa kepada anaknya uang jajannya jangan simpan di tas gitu kan. Jadi harus selalu dipegang dan harus selalu kalau misalnya nih ada yang sudah dicurigai gitu, jangan diberi peluang
gitu. Jangan diberi peluang karena kita mengabaikan itu, yang diberi peluang dia bisa ngambil. Nah, untuk kasus-kasus yang ibu jumpain ibu atau ibu hadapi, apakah ada waktu yang dialokasikan atau penanganannya langsung spontan gitu, begitu menghadapi suatu kasus langsung ibu melakukan sebuah tindakan, atau ada semacam penjadwalan ini langkahnya yang paling Kalau saya biasanya kalau kasus-kasus kejadian di sekolah ini langsung Pak, karena kalau dijadwalkan, ini nanti di atasnya nanti ini dibahasnya nanti, itu takut tertunda, malahan bisa bermacam-macam kasus nantinya karena ini dibiarkan, akhirnya nambah lagi gitu kan. Mungkin jadi kadang-kadang kalau dijadwalkan itu bisa kelewat, juga bisa terlupakan. Kalau langsung ditangani, insya Allah langsung mereka juga perhatian lah, anaknya juga kan merasa diperhatikan gitu oleh guru. Maksudnya penjadwalan dan juga targetnya misalnya gini Bu, tadi Ibu ingin mengetahui kondisi latar belakang keluarga, jadi ada proses komposisi penjadwalan seperti apa, atau langsung begitu misalnya Ibu mendapati kasus Ibu langsung datang keluarganya gitu ya? Kalau untuk komposisi dijadwalkan pada hari Sabtu, karena hari Sabtu ini kan di sekolah ada kegiatan P5 itu ya, terus jadi anak-anaknya kan semua keluar nih gitu. Terus ada guru yang membimbing di sini, ada guru juga yang mengunjungi rumah gitu, yang membisik gitu, jadi yang keluar gitu. Jadi tidak ada ini ya, tidak ada penjadwalan khusus ya. Jadwal itunya mungkin itu hanya hari Sabtu aja, karena hari Sabtu kita lebih longgar gitu. Bukan pada kasus-kasus tertentu saja begini. Ya kasus tertentu. Jadi kalau nggak ada kasus, paling kita mengunjungi kalau ada yang sakit, orang tuanya sakitnya lama atau anak yang sakitnya lama. Kalau sakit ya udah lebih dari 3 hari, biasa ditengok. Yang selama ini Ibu libatkan, baik itu di sekolah ataupun di luar sekolah, yang menurut Ibu bisa diajak kerjasama atau efektif menyelesaikan masalah itu dengan Ibu, kira-kira seperti itu. Di luar sekolah Atau di dalam sekolah misalnya. dalam sekolah biasanya dengan guru. Dulu ya, kalau di luar sekolah Kalau di luar sekolah kita dengan kapol kita cari tahu gitu kan, komite itu, atau juga dengan RT RW gitu. Jadi kalau di sini kan tokonya paling hanya RT RW dan komite gitu. ya. Jadi itu yang dianggap itu ya, orang-orang yang punya kemampuan untuk diajak kerjasama ya. Iya, karena mereka kan tinggal bersama masyarakat. Iya, gitu kan. Mungkin terakhirnya Bu, selama menangani Ibu kasus-kasus yang ada, kapasitas Ibu sudah di SD ini ataupun di sekolah ini sebagai sekolah, pembelajaran terbaiknya apa Bu yang menangani kasus-kasus, ya itu kasus anak ataupun kasus yang sekarang kedinasan, dari kacamata Ibu sebagai seorang kepala sekolah? Pelajaran yang terbaik itu adalah pelajaran agama, Pak. Pembelajaran yang diangkat yang bisa Ibu ambil dari Pembelajarannya. Jadi kita berarti dengan sikap ya Pak ya. Sikap. Jadi kita itu guru sebenarnya ya harus sangat memperhatikan sikap anak. Jadi apa karakter, jadi pekerti itu adalah memang yang nomor 1 ya Pak ya. Karena kalau misalnya mereka dibiarkan kita yang salah karena mereka dititipkan oleh orang tuanya di sini. Jadi selama mereka belajar bergaul dengan teman-temannya itu kan otomatis Pak. Jadi bergaul dengan teman itu penerapan sikap yang kita ajarkan. Jadi apa ya? Jadi seperti itu. Jadi kalau kita memang diajarkan di sini harus begini, dengan orang tua harus begini, dengan tetangga harus begini, dengan teman harus begini. Nah, jadi itu masalah lebih seperti sikap yang berhubungan dengan sekarang sih. Dari dulu juga sih memang sikap itu nomor 1. Pengalaman berharga Ibu Ira sebagai kepala sekolah di dalam menangani kasus itu, pengalaman paling berharga apa? Pengalaman berharga ya itu Pak, kalau misalnya kita menangani anak yang panjang tangan atau anak yang suka mengganggu temannya, dan setelah kita perhatikan lagi selanjutnya mereka jadi lebih baik, itu Pak yang membuat
kita senang. Ternyata apa yang kita harapkan anak untuk menjadi begini dan mereka berhasil gitu, itu Pak. Kalau misalnya setelah kita tangani, setelah kita beri pengertian, tetapi masih begitu, itu kan berarti kita harus lebih ekstra bekerja sama dengan orang tua. Karena di sekolah kan hanya sekolah kan, di luarnya itu juga menjauh orang tua, jadi kita harus bekerja sama dengan orang tua. Luar biasa nih Bu, terima kasih. Banyak pengalaman yang saya dapat dari Ibu sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan, dan tentunya aspek pendidikan itu sangat kompleks Bu. Yang kompleks. Bukan hanya kita menuntaskan pembelajaran kurikulum, tapi sikapnya, Itu yang satu, ya, dan dibutuhkan kerjasama yang baik di antara semua komponen. Komponen pendidikan di antara guru di sekolah, orang tua di rumah, dan masyarakat. Jadi semuanya harus saling bersinergi, membantu, saling mengawasi apa perkembangan anak itu ya. Karena kalau pendidikan anak bisa dengan mudah belajar, tapi kalau untuk perkembangan mental itu perlu kerjasama semuanya. Penuhan Ibu waktunya Jadi saya dari wawancara kita, dan banyak hal yang saya dapatkan. Mudah-mudahan Ibu semakin memberikan dampak yang positif amin, amin. pada sekolah ini sebagai orang yang diamanahkan memanage sekolah dari SD yang 1 Janten, dan mudah-mudahan melahirkan putra putri yang sesuai dengan harapan. Amin, amin. Terima kasih. Amin, amin.